Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama yang kita dari masing-masing supaya kita pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kira-kira hari ini yang tidak hadir? Ada orang, Pak. Siapa? Oh, dengan? Hanya satu orang. Oke, apa alasan? Alfa sakit, izin? Tanpa keterangan. Ya, oke, baiklah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita akan melakukan satu aktivitas yang namanya dengan mindfulness. Sudah pernah dengar mindfulness? Sudah? Sudah. Apa itu mindfulness? Kesadaran diri. Baik, silakan duduk bersandar di kursi. Pejamkan matanya. Mari kita readykan diri kita dulu sejenak. Tenangkan diri, tenangkan pikiranmu, tutup matanya. Mari kita menikmati waktu ini sejenak dalam ketenangan dan mempersiapkan diri. Rilekskan dirimu. Tenangkan hati dan pikiranmu. Mari kita berfokus pada apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Silakan menikmati alunan musiknya. Izinkan kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah itu kembali terkenang sehingga membuat dirimu tenang dan damai. Dipersilakan. Tarik nafas, hembuskan, rilekskan diri. Tarik nafas, hembuskan perlahan.
lagi, buat dirimu sadar, buat dirimu menikmati waktu yang indah. Baik, tarik nafas lagi. Buang perlahan. Buat dirimu tenang dan rileks. Dan buat dirimu untuk dapat bersiap. Untuk hari ini kita boleh belajar. Kita boleh mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Baik, silakan buka matanya. Bagaimana? Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Ada yang mau diceritakan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang ingat sesuatu? Ada yang ingat sesuatu? Masa lalu yang bagaimana? Ayo, apa? Ada yang ingat sesuatu? Hah? Jadi ada yang ingat masa kecilnya? Siapa yang ingat masa kecilnya? Ya, masa kecilnya luar biasa ya. Kalau Bapak selalu ingat tepi pantai yang indah. Ya, ada Bapak dulu tinggalnya di tepi pantai di arah Tohia sana. Baik, sekarang are you ready? Go. Are you ready? Oke. Nah, kita sudah mengambil jeda secara fisik untuk latihan stop tadi. Artinya latihan ini adalah untuk membuat kamu ready, untuk membuat kamu tenang dalam mempersiapkan diri untuk pembelajaran di dalam kelas. Ini disebut dengan kegiatan mindfulness anak-anak ya. Baik. Next, tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa bisa baca tujuan pembelajaran kita? Boleh si ramalan. Oh ya, Kristiawan, silakan tujuan pembelajarannya. Ada 2. Pertama, melalui kegiatan membaca dan menganalisis teks news item, siswa dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan teks news item. 2. Melalui kegiatan menulis teks news item, siswa dapat menyusun teks news item sederhana dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. Ya, terima kasih untuk Kristiawan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai news item. Tepuk tangan buat Kristiawan. Ini sudah begini tangannya, mau tepuk tangan. Excited sekali dia. Baik, inilah tujuan pembelajaran kita. Kita akan menganalisis teks, memahami struktur, unsur kebahasan, mengenai itu news item teks. Kira-kira ada yang tahu itu news item teks itu apa? Hah? Gimana? Berita singkat. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, lanjut. Indikator pencapaiannya yaitu kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Itu nanti ada terdiri dari apa? Ada headline, ada lead, ada bodinya dalam teks news item. Kemudian kalian dapat menjelaskan struktur teks tersebut dan dapat menyusun news atau news item teks sederhana versinya clear. Jadi hari ini kita akan belajar itu. Nah, sekali lagi, are you ready? Go. Ready, go. Are you ready? Yes, gitu dong. Ayo sekali lagi, are you ready? Yes. Good. Oke. Baik, pertanyaan pemantik untuk kita sebelum kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama yaitu bagaimana menurut kalian dampak
kebijakan terbaru pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Semakin baikkah atau semakin buruk? Semakin baik ya. Ya, contohnya ada penerima PKH di sini. PKH, apa lagi? DLT. Semakin sejahtera. Maka biaya sekolahnya juga harus sejahtera. Jangan lupa juga itu. Nah, kira-kira dari info-info terbaru ini, apakah ada kepentingan kelompok tertentu di balik isu politik yang sedang hangat dibicarakan saat ini kira-kira? Menurut kalian, yang kalian mungkin baca di media sosial, yang kalian dengar di radio kan, ada tidak? Apa? Pernah dengar berita politik? Pernah? Nah, kalau kita kaitkan dulu dengan persiapan November ini, apa yang akan terjadi nanti November? Ada apa? Ada ada pemilihan umum kepala daerah. Bukan kepala desa, kepala daerah. Ya. Bagaimana kepala desa? Kepala desa dipilih. Ini kepala daerah. Baik. Biasanya informasi ini di mana kita bisa dapatkan? Dalam bentuk pemberitaan. Sama aja. Tidak. Beda berita, beda announcement. Ya, kalau announcement itu pengumuman itu tadi. Beda dengan news item atau berita. Berita itu yaitu menceritakan suatu kejadian yang sedang terjadi, aktual. Nah, siapa pernah melihat koran? Yang belum pernah melihat koran siapa? Belum pernah baca koran? Nggak apa-apa, yang belum wajar-wajar saja. Kalau di zaman kami dulu koran itu banyak, wajar. Kalau sekarang kan koran sudah tergantikan dengan media sosial. Ya, ada sekarang e-news. Apa e-news? Dalam bentuk berita dalam bentuk elektronik. Ya, bisa kita baca di Facebook kah, atau di aplikasi manakah itu, ya kan? Baik kalau HP-nya Android ada kompas.com. Pernah lihat kompas.com? Baik. Nah, selanjutnya inilah dia news item text. Nah, perhatikan. News item text itu adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan berita atau informasi aktual secara singkat dan objektif. Struktur teks ini biasanya mengikuti pola 5W plus 1H atau 5W 1H, di mana 5W itu diartikan sebagai who, what, when, where, why, who, how. Katakan sama kawannya, how. Nah, apa artinya who? Siapa? What? When? Kapan? Where? Where? Di mana? Why? Kenapa? How? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, jadi news item itu adalah suatu berita singkat. Yang singkat saja, yang menceritakan sesuatu kejadian yang aktual. Jadi aktual ini adalah up to date, ya. Tidak menceritakan suatu
kejadian yang lama-lama sudah. Tetapi menceritakan satu kejadian Patrick yang aktual terjadi. Contoh seperti kasus-kasus belakangan ini, ya, seperti kecelakaan, ya kan, perampokan, narkoba, ada isu-isu lagi, ada penistaan agama lagi sama Ratu Entok, ya, ya kan lagi viral kan, nah lagi proses hukum dia. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh berikut. Contoh berikut yaitu sebuah contoh news item teks dalam bentuk bahasa Inggris sehari-hari, di mana di contoh news item teks ini kita melihat ada 3 bagian di sana. Pertama yaitu headline. Jeffrianus itu ada headline, kemudian ada lead-nya, kemudian ada body. Nah, jadi headline itu adalah judulnya, sedangkan lead itu adalah bagian dari atas atau yang merupakan cakupan dari news item tersebut. Sedangkan body-nya adalah isi berita. Ya, isi dari berita tersebut. Jadi ada 3 struktur dia. Pertama yaitu headline, kemudian lead, kemudian body. Ada lagi 1, 2, 3. Ada pertama headline, lead, body. Mari kita perhatikan. Di sini headline-nya adalah flood hit city, many homes damaged atau damage, ya. Nah, kemudian lead-nya, heavy rains have caused severe flooding in the city, damaging many homes and forcing people to evacuate. Nah, kira-kira apa arti dari floods ini di atas? Flood. Coba buka kamusnya dulu. Apa itu? Ayo, mari kita bedah dulu isi berita ini di atas. Apa sih Cici? Ya, apa itu disebut apa? Flood? Siapa sudah dapat? Belum, Pak. Oh, Cici apa Cici? Token yang lagi observasi 5 menit. Ya, flood itu adalah banjir. Nah, jadi ini bercerita mengenai banjir yang melanda sebuah kota di mana sebanyak rumah hancur. Nah, saya berikan waktu buat kita semua untuk dapat mengartikan ini dulu, memahami teks ini. Bisa? Bisa? Ya, baik. Bapak berikan waktu 15 menit untuk dapat memahami teks di atas ini. Coba Bapak baca dulu. Ya, saya coba baca. Tolong perhatikan. Flooded city, many homes damaged. Heavy rains have caused severe flooding in the city, damaging many homes and forcing people to evacuate. A large city in Bahama is facing a major flood crisis. Torrential rains atau hujan lebat over the past few days have caused river to overflow, submerging. Yes, ya, dari bicara. Submerging atau dalam istilah lain menenggelamkan entire neighborhoods. Many homes have been damaged or destroyed by the rising waters. Rescue teams are working around the clock to help those affected by the flood.
They are evacuating people from their homes and providing food, water, and medical assistance. The government has set up temporary shelters for those who have lost their homes. The flood has caused widespread destruction to transportation and communication. Roads and bridges have been washed away, cutting off many communities. Power outages have also affected thousands of people. Nah, silakan dipanggil, silakan dicari apa maksud dari teks tersebut di atas. Silakan. Ayo. Buka kamusnya. Kalau mau ditulis dulu. Kalau boleh ditulis dulu. Ayo cepat. Sudah?